Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 29 Maret, judul renungan kita Penyemangat. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya telah melihat 3 terjemahan yang berbeda untuk nama Barnabas: putra penghibur, penyemangat, atau penghiburan. Saya terutama menyukai kata encouragement karena kata ini berasal dari bahasa Prancis dan secara harfiah berarti menaruh hati. Hal terbaik tentang itu adalah bahwa ini bahkan bukan nama lahirnya. Namanya adalah Yusuf. Tetapi para rasul memberi nama baru anak penghibur. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Mengapa mereka melakukan itu? Karena Barnabas adalah orang yang menaruh hati kepada orang lain. Seperti banyak orang lainnya, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan namanya, yang memainkan peran kecil dalam perjanjian baru, kita hanya diberi sedikit detail tentang dia. Tetapi, kita dapat melihat beberapa cuplikan tentang orang seperti apa dia dan mengapa teman-temannya memanggilnya Sang Pemberi Semangat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26-30 menceritakan kisah yang pertama. Setelah bertobat, Paulus mulai berkhotbah di kota di mana ia diutus untuk menangkap semua orang Kristen. Dia kemudian pergi ke Yerusalem dan mencoba berteman dengan para murid, tetapi mereka takut kepadanya. Barnabaslah yang menangkapnya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27, membawanya kepada murid-murid yang lain, menceritakan kisahnya, dan menenangkan ketakutan mereka. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 11, setelah Stefanus meninggal, penganiayaan meningkat dan orang-orang tercerai-berai. Beberapa orang menyebarkan kabar baik hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi beberapa orang mulai mengajar orang-orang Yunani di Siprus dan Antiokhia. Dan ketika para rasul mengetahui hal itu, Barnabas yang mereka utus untuk menolong dan menguatkan mereka di sana. Tetapi Barnabas tahu siapa yang dapat menolongnya dalam pekerjaan ini. Ia segera pergi mencari Paulus dan membawanya ke Antiokhia. Sejak saat itu, mereka sering bekerja dan menderita bersama, sampai akhirnya mereka berselisih paham. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25, mereka membawa Yohanes Markus bersama mereka. Ia menjadi takut dan akhirnya kembali ke rumah. Tetapi kemudian dalam pasal 15, ia ingin mencobanya lagi. Paulus sebagai orang yang berpikiran keras tidak dapat memahami untuk memberikan kesempatan kedua kepada seseorang, tetapi Barnabas, sang pemberi semangat, mengerti. Jadi, mereka berpisah untuk sementara waktu. Paulus bekerja dengan Silas dan Barnabas bekerja dengan Yohanes Markus. Dan kemudian dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11,
Paulus menyebut Markus sebagai tangan kanannya. Jadi jelas mereka telah berbaikan. Dan itu semua karena Barnabas, sang penyemangat. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Roh penghibur, saya ingin menjadi penyemangat dan pendukung seperti Barnabas. Saya ingin menjadi begitu kuat dengan cara itu, sehingga teman-teman saya mulai menjuluki saya si pemberi semangat. Izinkanlah saya menjadi anakmu yang menguatkan. Amin.